Jadi kita akan membahas secara santai teman-teman. Yuk kita berangkat sambil duduk santai. Gas. Nah teman-teman, setelah tadi kita eksplor ke tempat tersebut dan tawasul di makam Mbah Lampis, dan Kang Soleh menangkap getaran energi atau sosok-sosok makhluk yang berada di pohon tersebut. Jadi kita akan menjelaskan, kita akan sharing di sini sebentar sebelum kita pulang. Kita datang ke sini hanya untuk silaturahmi, keduanya untuk tawasul, mengirim doa, tidak bermaksud untuk yang aneh-aneh teman-teman. Meskipun tadi ada sedikit gangguan di sebelah sana ya Kang Soleh ya. Ya. Ada seperti yang melempar, cuman tidak masuk kamera dan tidak mungkin tidak terdengar masuk ke video. Jadi kita abaikan lah yang seperti itu. Biarkan, yang penting niat kita tidak mengganggu di tempat ini ya Kang Soleh ya. Nah, selanjutnya gimana nih Kang Soleh? Apa emang Mbah Lampis itu sebenarnya ada kaitannya dengan Lebak Wangi atau gimana tuh? Jadi asal muasal kronologisnya Lebak Wangi itu diceritakan pada abad ke-11 sebelum ada nama Lebak Wangi. Itu hanya sebuah kampung namanya Tarikolot dan belum ada pimpinan, belum ada keorganisasian pada abad ke-11 itu. Pada zaman Prabu Siliwangi dan Banyuwangi, kedua orang tersebut berperan dengan Prabu Gajah Wangi. Setelah itu Prabu Siliwangi dan Banyuwangi merasa kehausan ketika hendak mau berperangan. Prabu Siliwangi dan Banyuwangi kemudian keduanya bersamaan menghindari peperangan tersebut, berhenti sejenak untuk mencari air karena mereka berdua sangat kehausan. Setelah mereka berdua bersamaan langsung mencari air, dari kejauhan melihat selokan serta kayak seperti ipukan itu yang dinamakan seperti air terjun. Setelah menghampirinya selokan tersebut, Prabu Siliwangi dan Banyuwangi menghampirinya dan langsung kaget dan trauma karena meminum airnya tersebut sangat harum dan wanginya. Asal muasalnya kronologisnya desa Lebak Wangi itu diambil dari air yang sangat harum wangi seperti refill parfum. Mungkin itu adalah sekilas kisah dari nama Lebak Wangi ini yang nama Lebak Wangi. Pada abad ke-15 Kerasidenan Cirebon telah tersebarlah agama Islam. Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memerintahkan Pangeran Purwajaya sama Pangeran Purwaganda, Pangeran Runajaya sama Pangeran Bima Sakti. Masih di daerah Lebak Wangi, tempatnya di sebelah utara yang dinamakannya tempat kerajaannya Prabu Siliwangi yang dulu dinamakan Sile Asih, sekarang yang dikenang namanya Apun. Sebelah utara makam Kiai Haji Muhammad Saleh Isis Agojele Haji Dendayat. Itu tadinya kerajaannya Prabu Siliwangi namanya Sile Asih zaman dahulunya, sebelah utara Lebak Wangi. Setelah itu 3 orang pangeran diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk menemani Pangeran Purwajaya untuk mengislamkan Prabu Siliwangi. Pada waktu itu Prabu Siliwangi tetap menolak, tidak mau masuk Islam. Setelah mereka 3 pangeran tersebut berupaya, Prabu Siliwangi langsung cabut dari Lebak Wangi dan mengirimkan pesan kepada Pangeran Purwajaya, itu teruskanlah perjuanganmu di Lebak Wangi. Setelah Prabu Siliwangi pergi dari Lebak Wangi, kemudian ketiga pangeran tersebut tidak balik lagi ke Cirebon karena tugasnya dari Sunan Gunung Jati tidak selesai dan gagal. Dan akhirnya para 3 pangeran tersebut mukim di Lebak Wangi sampai akhir hayatnya. Bahkan tempat pesariannya juga di beberapa titik masih dijaga dan diyakini warga sekitar sampai di Saungi. Pangeran Purwajaya yaitu kedua tempat di Karangasem, Pangeran Purwaganda di Birit Dayeuh, Pangeran Bima Sakti di Karangasem, Pangeran Runajaya di Karangwangi. Setelah Prabu Siliwangi hendak pergi, kemudian 3 pangeran tersebut menyebarkan agama Islam di Lebak Wangi. Pada abad ke-16, 17 3 pangeran tersebut meneruskan syiar Islam. Maka desa Lebak Wangi itu syiar Islamnya diteruskan oleh dari Kerasidenan Cirebon yang diteruskan oleh 3 pangeran tersebut, Pangeran Purwajaya, Pangeran Purwaganda, Pangeran
Bima Sakti dan Pangeran Ruwanajaya. Diteruskan syiar Islamnya pada abad 16-17 sampai akhir hayatnya sekarang masih diyakini dan dijaga di beberapa titik tempat pasaraiannya. Jadi setelah gagal mengislamkan Prabu Siliwangi, ketiga pangeran tersebut tidak kembali ke mana tuh Kang Soleh? Tidak kembali ke Cirebon karena kan itu utusannya Sunan Gunung Jati. Tiga pangeran tersebut dikirim ke sini untuk mengislamkan, karena Pangeran Purajaya itu ketakutan, makanya ditemani 3 orang pangeran tersebut dari perintah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Karena gagal tugasnya, dia tidak kembali ke Cirebon karena takut dimarahi oleh Sunan Gunung Jati, tidak berhasil tugas yang dikehendaki dari Sunan Gunung Jati, bahkan sampai pergi kalau bisa. Oke teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari Kang Soleh. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dan kesalahpahaman, kekeliruan, kita berdua dan kru semuanya memohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Mungkin Kang Soleh ada pesan terakhir untuk masyarakat atau warga sekitar yang ada di tempat ini. Jika sejarah guru kebijaksanaan, maka sejarah ialah untuk mengkonkretkan keteladanan di masa yang akan datang. Terus galilah sejarah, karena kalau kita tidak mengenal sejarah maka kita tidak tahu arah dan salah kaprah. Anak ayam tinggal 9, mati 1, tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan putus harapan. Tetap always spirit kawan untuk tolabul ini tentang sejarah. Maka kita harus berinisiatif mengingat sejarah, mengenang para pahlawan, pejuang, karung-karung di tempat kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, segitu aja. Sekian dan terima kasih. See you next time. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam Jet Misteri.